Perkenalkan, nama saya Syarina Lidatansari dari absen 37. Jadi di sini saya mau ngejelasin bentuk negara Indonesia. Jadi bentuk negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik sebagaimana yang termasuk dalam pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Dengan kata lain, Indonesia memiliki pemerintahan yang terpusat di tingkat pusat. Namun juga memiliki otonomi daerah bagi provinsi, kabupaten, dan kota. Oke, jadi di sini ada elaborasi negara kesatuan yang artinya kekuasaan tertinggi dalam negara berada di tangan pemerintah pusat, bukan terbagi-bagi antara beberapa negara bagian seperti dalam sistem federal. Terus ada republik. Berarti kepala negara adalah presiden yang dipilih melalui pemilihan umum, bukan seorang raja atau kaisar. Indonesia juga memiliki sistem presidensial di mana presiden sekaligus sebagai kepala negara dan kepala pemerintah. Yang terakhir, pasal 1 Undang-Undang Dasar 1945. Pasal ini menegaskan bahwa negara Indonesia ialah negara kesatuan yang berbentuk republik. Hal ini juga menegaskan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilakukan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat atau yang bisa disebut MPR. Perkenalkan, nama saya Sela Priska Pratiwi, saya dari kelas 11 absen 32. Di sini saya akan menjelaskan bentuk negara Malaysia. Malaysia adalah negara federal yang terdiri dari 13 negara atau negara bagian dan 3 wilayah federal. Pemerintah federal dipimpin oleh Perdana Menteri yang dipilih oleh Pertuan Agong dari partai politik yang memiliki mayoritas di parlemen. Pengertian negara federal: negara yang memiliki bentuk pemerintahan di mana kekuasaan dibagi antara pemerintahan pusat atau pemerintah federal dan negara bagian atau provinsi. Sekian dari saya, terima kasih. Sistem pemerintahan di Indonesia itu adalah sistem presidental, di mana sistem ini terdapat 3 tingkatan, yaitu eksekutif, legislatif, dan juga yudikatif. Di mana eksekutif itu langsung dipegang oleh pemerintah, contohnya seperti presiden. Lalu legislatif itu dipegang oleh DPR dan DPD melalui MPR. Lalu setelah itu ada yudikatif, itu dipegang oleh MA, MK, dan KY untuk menjamin keadilan sosial. Di sini aku mau ngejelasin gimana nih bentuk pemerintahan dari negara Malaysia. Jadi kan di sini kita mau ngebandingin dari negara Malaysia dan juga negara Indonesia. Di sini aku mau ngejelasin gimana bentuk pemerintahan dari negara Malaysia. Jadi negara Malaysia ini berbentuk monarki konstitusional dan menganut sistem demokrasi parlemen, yang artinya raja sebagai kepala negara yang menjalankan atau sebagai simbol negaranya. Nah, kalau negara Malaysia ini tuh yang bisa kita sebut itu yang dipertuang agungkan. Nah, jadi fokus politik utamanya itu tuh ada di pemerintahan yang dipilih oleh rakyat sendiri. Jadi raja ini tuh dipilih oleh 9 sultan dan dia tuh berperiode selama 5 tahun. Namun keputusan politiknya itu bukan di tangan raja, tetapi ada pada pemerintahan yang dijalankan oleh Perdana Menteri, dan juga Perdana Menteri ini itu yang berasal dari kabinetnya dan dipilih oleh rakyat dengan suara terbanyak di parlemen. Nah, fun fact banget, Malaysia itu merupakan negara federal, di mana terdiri dari 13 negara bagian dan 3 wilayah federal. Setiap negara ini kan memiliki pemimpinnya sendiri ya, kayak sultan, terus ketua menteri. Tetapi walaupun mereka berbeda pemimpinnya, tetapi mereka juga harus ngikutin sama aturan dari pemerintahan pusat. Jadi kalau misalkan kita mau simpulkan tuh kayak misalkan di sini tuh ada raja sebagai simbol negara. Terus yang kedua di sini ada pemerintahan yang dipimpin oleh Perdana Menteri yang dipilih oleh rakyat, dan yang terakhir ada negara terbagi menjadi beberapa negara bagian dengan pemerintahannya sendiri. Jadi gitu ya sebenarnya. Makasih, semoga kalian ngerti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 Indonesia Malaysia, kelompok PKN 1111.
Saya Virial. Saya Loli. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang perbandingan sistem bentuk pemerintahan Indonesia dan Malaysia, yaitu ada sistem pemerintahan Indonesia, yang dimana sistem pemerintahan negara Indonesia memiliki berbagai jenis, yang salah satunya adalah sistem pemerintahan presidensial. Nah, sistem pemerintahan presidensial yang ada di Indonesia yaitu ada kepala negara dan kepala pemerintahan. Nah, kepala negara yaitu adalah presiden, yang dimana presiden tersebut menjalankan tugas yang dibantu oleh kepala pemerintahan. Nah, kepala pemerintahannya itu yaitu adalah kepala menteri. Nah, tidak hanya itu aja, Indonesia juga pernah menggunakan sistem parlementer, yang dimana sistem itu tidak berjalan lama karena kurang efektif dan kembali lagi kepada sistem presidensial. Jadi saya akan menjelaskan sistem pemerintahan Malaysia. Jadi Malaysia ini menganut sistem pemerintahan parlementer yang dimodelkan British Westminster. Nah, apa itu British Westminster? Jadi British Westminster ini adalah sistem pemerintahan yang dikembangkan oleh Kerajaan Bersatu, Britania Raya, dan Irlandia Utara. Nah, dalam sistem ini kekuasaan eksekutif itu dijalankan oleh Perdana Menteri dan Kabinet yang bertanggung jawab kepada parlemen. Nah, jadi di sistem ini itu terdapat dua kamar, yaitu Dewan Negara atau Senat dan Dewan Perwakilan Rakyat. Nah, Malaysia itu memiliki kepala negara yang dipilih secara bergilir setiap 5 tahun sekali oleh 9 sultan. Jadi kepala negara ini sebagai simbol negara, dan pemerintahan itu dijalankan oleh Perdana Menteri dan Kabinet. Terima kasih.